Halo fellas, Lucas back up, it's me, Sika SMA, ucap. Selamat datang kembali di channel gue kali ini. Dan kali ini karena banyak banget yang minta gue untuk lanjutin paranormal experience-nya part kedua. So, sekarang gue akan turutin. Tapi sebelum itu gue seperti biasa ya, ingin meminta sedikit bantuan kalian untuk membantu gue klik tombol like sekarang juga ya, karena kalau misalkan sampai tembus 15.000 likes lagi, gue akan bikin part berikutnya atau part ketiga. So, tunggu apa lagi? Buruan klik tombol like sekarang juga. Go! Go right now! Oke, udah ya, klik tombol like-nya ya. Kalau gitu, mari kita mulai. Jadi, pengalaman ini sebenarnya agak melenceng dari pengalaman gue pasang ilmu wapak yang kemarin gue ceritain. Jadi, kalau misalkan kalian ingat, kan kemarin gue bilang, gurunya pernah bilang kalau misalkan kalian dari kecil udah peka sama yang kayak gituan, ketika dipasangin ilmu itu maka akan semakin bisa ngeliat. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau emang dari kecil udah sensitif atau sering ketemu sama hal-hal yang kayak gitu, kalian akan lebih gampang ngeliat kayak gitu. Jadi gue mau ceritain pengalaman masa kecil gue di rumah lama gue. Jadi sebelum rumah gue yang sekarang itu ya, gue sempet tinggal di perumahan yang dipinjemin sama bude, ya sama bude gue. Pokoknya sama sepupu bokap gue gitu, ya dia kerja di farmasi, ya. Sebenarnya rumahnya itu belakang-belakangan sama rumah gue yang sekarang, ya. Tapi pada saat itu adalah rumahnya itu lumayan lama nggak ditinggalin ya, karena that's why dipinjemin sama bude gue itu, karena itu sebenarnya rumah dinas ya, rumah pemberian dari perusahaan farmasi tersebut untuk ditinggalin oleh karyawannya. Tapi bude gue itu udah punya rumah, that's why bokap gue dipinjemin rumah, silakan tinggal di situ aja sementara sambil nabung untuk bisa bangun rumah gue yang sekarang, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ingat di vlog gue yang lebaran ya, itu ada rumah yang gue shoot di situ. Nah, itu rumahnya, tapi nggak sebagus itu ya. Nih gue nanti akan kasih previewnya di sekitar sini ya, ya kalian lihat. Tapi nggak sebagus itu udah dibeli sama orang, jadi itu udah dicat, udah dikasih pagar gitu. Jadi dulu tuh nggak ada pagar ya, pagarnya itu dari tumbuhan, gue lupa, mimian gitu ya. Gue lupa nama tumbuhannya apa, nanti coba gue google dulu ya. Jadi tumbuhannya tuh kayak semacam daun-daunan gitu, dia bisa dibentuk jadi pagar. Terus kemudian di atasnya tuh kadang suka numbuh kayak semacam mie-mian gitu, warna kuning ya, bentuknya beneran kayak mie gitu, warna kuning kayak gitu. Gua nggak tahu itu pohon apa namanya. Dan itu membatasi dari ujung ke ujung, kemudian di tengahnya baru ada pagar bambu ya. Jadi emang rumah jadul banget, karena itu gue di situ itu dari lahir sampai kira-kira kelas 2 SD ya, kalau nggak salah 2 atau 3 SD, gue lupa tepatnya. Pokoknya di situ dari lahir lah pokoknya. Nah, rumah itu rumah tua dan kebetulan udah lama nggak ditinggalin. Rumahnya nggak begitu gede, cuma ada 2 kamar. Tapi emang dari awal, maksudnya ketika gue udah bisa mikir, artinya kan gue dari kecil di situ ya. Ketika gue udah bisa mikir, udah bisa mengingat-ingat hal, yang gue ingat adalah rumah itu hawanya nggak enak ya. That's why keluarga gue memutuskan untuk pindah, selain untuk kehidupan yang lebih baik, juga karena menghindari sesuatu ya, sebenarnya kayak gitu. Nah, di rumah lama itu kamar gue itu letaknya paling belakang. Jadi begitu masuk pintu rumah itu kamar bokap nyokap dulu, terus baru kamar gue. Seberang pintunya itu ada kamar mandi dan dapur sama kamar mandi sebelah-sebelahan. Bahkan pada saat itu pakainya kita belum keran ya, jadi masih yang pompa gitu, tau gak sih lu yang warna hijau tuh ya, sumur dari sumur gitu, kita mesti pompa gitu. Jadi belum pakai kayak pompa air yang pakai listrik kayak sekarang gitu, enggak ya, kita masih pakai kayak gituan. Nah, itu ada di seberang kamar gua. Dan di belakang kamar gua itu adalah semacam kebon. Jadi ada rumah orang sebenarnya, tapi sebelum rumah orang itu ada kebon dulu. Jadi dibatasinnya sama kebon itu. Kebunnya itu sebenarnya cuma pohon-pohon tebu gitu sih, tapi lumayan padat gitu. Bahkan kaca kamar gue itu sampai nggak bisa dibuka kacanya, karena kacanya tuh kalau kalian tahu, kacanya tuh yang masih kayak gini-gini. Kalian yang tahun 90-an, kelahiran tahun 90-an pasti pernah punya rumah
kayak gitu kacanya, atau mungkin rumah nenek kalian atau kakek kalian itu kacanya kayak gitu ya, tahu nggak sih yang kayak gini 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 gini, itu bahkan nggak bisa dibuka karena mentok sama pohon-pohon tebu, karena emang padat banget pohon-pohon tebunya itu, dan itu lumayan ganggu kalau misalkan kena angin ya, jadi kayak kacanya suka bunyi-bunyi gitu deh. Nah itu lumayan lumayan creepy lah, dari situ aja udah lumayan creepy. Nah permasalahannya adalah sebenarnya keluarga gue hidup dengan tenang, nggak ada masalah. Masalah itu cuma datang atau kita sekeluarga itu mulai hawanya berubah itu ketika dari sore menjelang malam, ya. Kenapa? Ini parah sih kalau menurut gua, ya. Kakak gua nih kalau nonton ini pasti dia inget banget. Jadi di rumah gua itu ternyata ada penunggunya yang lumayan jahil. Waktu itu sempat didatengin, ada orang pinter gitu, sempat didatengin dan bilang katanya penunggunya itu setannya itu atau jinnya itu jenis kelaminnya adalah cowok gitu. Karena cowok, dia cuma tertarik sama cewek. Which is gue tinggal itu cuma berempat, bokap, nyokap, dan gue dan kakak gue. Kakak gue cewek ya, karena gue cuma 2 bersaudara, kakak gue itu cewek. Jadi kalian pasti udah bisa memperkirakan ya siapa yang akan digangguin gitu ya. Kakak gue setiap malam itu kerjanya ngigo, like literally setiap malam. Ngigo, kalau kalian nggak tahu, ngigo itu mimpi sambil jalan, sambil berjalan. Jadi dia matanya merem tidur gitu, tapi bener-bener sampai buka pintu kayak gitu. Rapih, bener-bener rapih. Buka pintu, kalau misalkan dia mau nonton TV ya nonton TV gitu. Mau duduk di ruang tamu, dia duduk di ruang tamu padahal keadaannya lampunya mati gitu. Bahkan tadi gue bilang kalau misalkan dia mau nonton TV, dia nonton TV beneran, TV-nya dinyalain tapi dia matanya merem gitu. Dan dia duduk gitu di depan ruang tamu. Itu menurut gue serem, walaupun emang ada penjelasan ilmiahnya, tapi menurut gue itu serem ya. Karena itu terjadi setiap malam. Dan kakak gue itu setiap ngigo itu cuma bisa sembuh, bukan sembuh ya, cuma bisa balik ke kamarnya lagi kalau misalkan nyokap gue udah keluar ya. Jadi biasanya gue ketok nyokap gue, jadi saking seringnya gue mulai terbiasa. Gue ketok kamar nyokap, gue bilang, mah kakak ngigo lagi, gue bilang kayak gitu. Nyokap ambil minum, dibacain Yasin minumannya, terus kemudian diminumin ke kakak gue minum, itu dia balik sendiri ke kamar dan tidur seperti biasanya sampai besok paginya, dan terus berulang terus setiap malamnya kayak gitu. Gue lupa frekuensinya seberapa sering, tapi seinget gue itu setiap malam. Mungkin ada jeda beberapa, mungkin kayak kadang sehari iya sehari enggak gitu, tapi itu karena saking seringnya jadi yang gue inget adalah itu setiap hari, kira-kira kayak gitu ya. Sampai-sampai pada saat itu kita tidur di satu kamar dan tempat tidurnya tingkat atas bawah gitu ya. Jadi kalau tempat tidur gue di bawah, ya tempat tidur gue di bawah, kakak gue di atas gitu. Karena dia kakak gue gitu kan, jadi agak nggak pantas kalau posisinya dia yang di bawah. Jadi gue yang di bawah, kakak gue di atas. Jadi di bawah kasur kakak gue itu ada kasur gue yang kayak ditarik gitu, kalau misalkan mau tidur ditarik dulu gitu. Nah gue tidur di situ. Nah saking kejadiannya dia ngigo itu, nyokap gue sampai pindahin posisinya jadi gue yang di atas. Supaya kenapa? Supaya gue nggak keinjek ya, supaya nggak keinjek, supaya nggak ketiban. Karena itu bahaya ketika gue nggak sadar, kakak gue biasanya ngigo dan bisa aja nginjek perut gue gitu kan, dan itu bahaya ya, gue masih kecil gitu. Gue bedanya sama kakak gue itu 5 tahun, jadi lumayan berat lah. Mungkin kalau keinjek bisa muntah darah kali gue nggak tahu ya. Pokoknya nyokap memberikan solusi seperti itu. Jadi tempat tidurnya diganti, posisi tidurnya diganti, gue yang di atas, kakak gue yang di kasur bawah. Itu saking seringnya gitu. Terus ya itu terulang setiap malam dan kita mulai terbiasa. Tapi sebenarnya nggak terbiasa banget gitu. Keluarga kita sempat bilang, sempat berunding bahwa kalau misalkan kita someday ekonominya lebih baik, kita harus pindah karena ini lumayan ngeganggu ya gitu. Kita nggak tahu efek kedepannya apa, tapi ya kasihan aja gitu. Masa kakak gue tiap malam tidurnya ngigo, jadi itu setiap jam 2, jam 3 itu kakak gue udah pasti ngigo keluar. Bahkan yang parahnya waktu itu kakak gue sempat sampai ke jalan. Jadi semacam kita apa ya namanya, semacam kecolongan gitu. Jadi dia bener-bener buka pintu kamar gitu, buka pintu kamar gua sama dia gitu, terus buka pintu rumah gitu, dorong pagar dan sampai ke jalan. Kalau nggak salah waktu itu sampai dianterin pulang itu sama Pak RW. Gue lupa sama Pak RW atau security di perumahan itu, di perumahan farmasi itu, gue lupa.
Dan itu kita di situ lumayan shock ya, karena dia jalan dan nggak kenapa-napa, nggak jatuh, nggak ada luka, nggak ada apa. Jadi dia beneran jalan ke depan komplek aja gitu, lancar, selayaknya orang eh, selayaknya orang jalan aja gitu. Dan orang pintar yang waktu itu didatengin juga sempat bilang bahwa katanya kalau misalkan ngigo gitu tuh sebenarnya bukan dia, walaupun ada penjelasan ilmiahnya tadi yang gue bilang, tapi sebenarnya kalau yang orang pintar itu lihat adalah dia dituntun. Jadi ada yang nuntun, ada yang narik, ayo ikutin kayak gitu. Gue nggak tahu mau dibawa kemana, karena untungnya alhamdulillahnya adalah kakak gue masih selamat sampai sekarang dan sudah menikah, udah hidupnya udah bahagia deh gitu. Gue nggak tahu si jin ini mau bawa kemana, nuntun kemana, karena memang nggak pernah kejadian hilang sih, kakak gue nggak sampai hilang gitu. Kalau orang pintar itu bilang ada yang nuntun gitu. Kalau penjelasan ilmiahnya kan adalah katanya sleep paralysis apalah bla 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 gitulah. Tapi kalau misalkan orang pintar ini bilang adalah itu sebenarnya dituntun, ada yang nuntun. Jin lakinya ini itu nuntun. Mungkin naksir terus mau diajak nikah atau apa, gue nggak ngerti ya. Pokoknya menurut orang pinternya adalah seperti itu. Itu kasusnya adalah kakak gue yang ngigo setiap malam. Walaupun keluarga gue terbiasa, tapi lama-lama mulai mengganggu. Kita sempat memutuskan untuk kalau misalkan kita punya uang lebih, kita punya ekonomi yang lebih baik, kita harus pindah karena mengganggu gitu kan. Kita nggak tahu efek jangka panjangnya adalah apa gitu. Terus tibalah pada saat waktu itu gue inget ada om gue, om gue sepupunya bokap, itu berarti om ya sepupunya bokap dari Magelang, ngomongnya medok banget. Ngomong bahasa Indonesia lancar tapi lebih sering ngomong bahasa Jawa sama bokap gue. Dia datang dari Magelang, ada urusan di Jakarta, terus nginep di rumah gue. Karena kamarnya cuma 2, nggak mungkin dong dia tidur sama gue sama kakak gue, atau apalagi sama bokap sama nyokap, nggak mungkin banget gitu kan. Akhirnya dia tidur di ruang tamu dan di depan TV. Jadi di ruang tamu itu ada TV gitu, ada TV lama aja, TV tua gitu. Terus dia tidur di situ, gelar kasur teplek gitu deh pokoknya. Tiba-tiba pagi itu padahal malam minggu dan tiba pada saatnya minggu pagi, tiba-tiba suasana rumah pecah dengan bokap yang dengan nada sedikit berteriak gitu, heran. Nama om gue nih, gue sebut nama asli aja nggak apa-apa, Om Eko ya. Om Eko kalau nonton ini juga pasti ingat kejadian ini ya. Itu ditanya, loh kok ngapain kamu tidur di kamar mandi? Jadi bokap gue mau ke kamar mandi, mau pipis pagi-pagi, itu jam 5 atau jam 6. Kita minggu pagi biasanya pasti bangun siang ya, kayak jam 7, jam 8 kayak gitu. Tapi ini jam 5 pagi, suasana di rumah udah pecah, heningnya udah pecah gitu, karena bokap yang agak sedikit heran. Terus nadanya lumayan tinggi, agak berteriak gitu, loh kok ngapain kamu tidur di kamar mandi gitu. Akhirnya si Om Eko ini bangun, dan terus dia bilang sambil gemeteran, dia bilang pakai bahasa Jawa. Gua lupa kalimatnya kayak gimana, tapi kira-kira gue ngerti artinya ya. Dia bilang gini, bokap gue namanya Agus, di rumah kamu ini ada penunggunya Gus, kata gitu. Semalam aku inget, aku sadar dituntun, cuma karena aku takut, jadi aku ikutin aja. Jadi sama si jin ini, sama si setan ini, ternyata Om Eko ini dituntun dari ruang tamu itu, dari tempat dia tidur itu ke kamar mandi, dipindahin, dituntun gitu. Nah, Om Eko tuh sebenarnya sadar, tapi karena ketakutan jadi dia cuma ngikut aja. Jadi kalian kebayang ya, itu masih gue merinding lagi ya, gila parah. Ini cerita real, gue nggak ngada-ngada. Orangnya masih hidup, Om Eko masih hidup. Kemarin pas Natalan gue masih ketemu sama Om Eko, dan dia kayaknya agak kapok nginep di rumah gue, walaupun sekarang rumah gue udah baru ya, udah bukan yang di belakang rumah lagi. Dan jadi dia dituntun, jadi masih ada sangkut pautnya dengan kejadian kakak gue ngigo itu gitu. Jadi kemungkinan memang kakak gue ngigo setiap malam itu adalah dituntun oleh si jin atau penunggu rumah ini, sama persis seperti yang terjadi sama Om Eko ini ya, Om Eko yang tidur di kamar mandi ini. Karena dia bilang, aku dituntun katanya, ditarik gitu, kayak ayo jalan gitu. Jadi karena dia takut, dia ikutin aja sampai akhirnya ke kamar mandi, dan mungkin dia ngantuk terus akhirnya ketiduran beneran gitu di kamar mandi. Gue juga nggak tahu, kira-kira kayak gitu. Dan ada satu kejadian lagi, ini agak serem, saking seremnya gue sampai inget sampai sekarang. Jadi
kalau misalkan kalian tahu rumah zaman dulu itu pintunya itu lubang kuncinya masih yang kayak gini ya. Nih nanti gua akan kasih kasih previewnya, nanti akan gue cari di Google juga ya previewnya. Itu lubang kuncinya kayak gitu, jadi bukan kayak yang sekarang sempit kayak gitu, nggak. Rumah zaman dulu itu, zaman gue kecil itu, lubang kuncinya tuh kayak kayak bentuk kepala ya, ya pokoknya gitu deh, kayak kecil gede kecil, dan itu kalau misalkan kalian ngintip itu kelihatan gitu, karena gede emang lubangnya. Kalau lubang kunci zaman sekarang kan sempit ya, ada gerigi-gerigi gitu sempit. Kalau ini nggak begitu banyak gerigi gitu, jadi emang bolong aja gitu, kira-kira kayak gitu. Nanti akan gue kasih lihat previewnya. Nah terus suatu malam tiba-tiba kakak gue ngigo lagi. Dia bangun gini dengan mata merem, terus dia bilang gini, Do, gue dari kecil dipanggilnya Edo sebenarnya, panggilan kecil gue Edo. Terus dia bilang gini, Do, itu siapa yang masak Do, malam-malam begini, kata dia gitu. Gue kebangun dong, gue langsung kayak kita, siapa yang masak kak? Terus gue bilang gini, udah tidur lagi. Gue ketakutan kan. Terus kata dia gini, coba deh intip deh di pintu deh, itu kayaknya ada yang masak deh. Sampai akhirnya dia sebut kayak gini, itu kok kayak ada tengkorak ya masak ya di dapur, kata dia gitu. Dek, gue langsung anjir, serius nih, tegang gitu kan. Tapi gue penasaran. Nah di lubang kunci itulah, karena emang bener-bener straight lurus itu, kalau misalkan buka pintu itu langsung dapur baru kamar mandi sininya ya. Jadi bener-bener dapur dan kompor dan alat-alat lainnya lah pokoknya. Gue penasaran, gue intip, bener ada bentuknya agak kurang jelas, tapi kira-kira emang sama seperti yang kakak gue tadi bilang. Jadi kayak ada bentuk semacam tengkorak gitu. Gue juga agak lupa sih, gue masih kecil banget waktu itu lagi masak gitu. Serem ya, lagi masak gitu. Terus akhirnya gue agak sedikit terpaku, artinya nggak bisa ngapa-ngapain. Kakak gue masih ngedumel aja gitu, Do coba tolong usirin Do, itu kakak takut Do, kayak gitu, tapi sambil merem gitu. Akhirnya gue waktu itu kalau nggak salah kepikiran untuk kamar gue sama bokap nyokap itu sebelahan, jadi gue gedor temboknya, gue gedor gitu. Nyokap kebangun seperti biasa, datang gitu, dia nyalain lampu, datang bawa air putih. Kakak gue di kasih minum yang udah dibacain surat Yasin. Terus kakak gue tidur lagi, dan gue sampai sekarang belum berani cerita sama bokap nyokap, dan gue nganggapnya mungkin saat itu cuma halusinasi gue. Sampai sekarang berharap bahwa itu adalah halusinasi gue juga, yang dimana ketika kakak gue ngomong itu, gue jadi ikutan ke trigger alam bawah sadar gue bahwa itu beneran ada yang masak. Tapi yang gue inget lagi adalah orang pintar yang pernah datang ke rumah gue itu bilang, sebenarnya bukan cuma jin yang ada di sini, artinya bukan cuma satu si cowok ini, bukan. Ada keluarga jin yang dimana ketika malam gitu, ketika gelap, ketika kita sekeluarga sudah mulai tidur, terpejam lelap, dia melakukan aktivitas seperti keluarga selayaknya manusia biasa gitu. Jadi ya masak, ya nonton TV, mandi, dan segala macamnya seperti keluarga biasa gitu. Jadi ada semacam keluarga jin di rumah lama gue. Dan parahnya adalah ketika gue sekeluarga pindah, dia tetap ikut. Nanti akan gue lanjut di part berikutnya. Kalau kalian penasaran, klik tombol like, tembus 15.000, gue akan lanjut di part berikutnya, part 3. Masih seputar jin ini. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka, terus dislike kalau kalian gak suka, terus tulis di komen box di bawah video apa lagi yang kalian pengen gue untuk bikin lagi next ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau langganan, karena itu gratis, seumur hidup tanpa dipungut biaya apapun, jadi kalian gak usah takut. Dan itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Jangan lupa juga banyak-banyakin di kolom komen, Bang part 3, Bang part 3, Bang part 3 gitu. Yang banyak komen, spam yang banyak di video ini ya, supaya nanti gue cepat bikinin part 3-nya. So, that's it for today. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, bye-bye. Sampai ketemu di paranormal experience berikutnya. Thank you.